我看你骨骼惊奇，且不同色彩的光，试着感知中，你竟然可以直接看到！小子，逆天的三系魔法体，以后我可以魔武双修。地图刺，小心呐！这银鼠一用，大师的实力可以说……哎呀，不过你得元素亲和力测试开始。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Calling Dragon episode kedua. Cerita berlanjut selepas kejadian tersebut, Lini dan adiknya berhasil diselamatkan. Namun karena masih tidak percaya, Lini menganggap pertemuannya dengan sang roh hanya ilusi belaka. Tak lama kemudian, Pak Tua Coward kembali menampakkan dirinya. Ia menjelaskan bahwa cincin tersebut adalah artefak ilahi dan dirinya sudah terkurung di dalamnya selama hampir 5.000 tahun. Lini lah yang berhasil membangunkannya. Melihat potensi sihir yang ada di dalam diri Lini, Pak Tua Coward pun langsung menawarkan Lini untuk menjadi murid sihirnya. Namun sebelum itu, Coward menyuruh Lini untuk melakukan satu ujian terlebih dahulu. Apakah dia itu dapat merasakan elemen sihir? Sebelum melakukan ujian, Pak Tua Coward sempat menjelaskan bahwa elemen sihir adalah momen ketika seorang penyihir bermeditasi dan mampu merasakan partikel cahaya berwarna-warni. Karena Lini sama sekali belum mengenal dunia sihir, Pak Tua Coward pun mengajarinya secara bertahap dimulai dari dasar bermeditasi. Pada saat itu, tanpa disengaja, meskipun masih seorang pemula, Lini langsung berhasil merasakan partikel cahaya. Tidak tanggung-tanggung dia merasakan 3 cahaya sekaligus, yakni partikel emas dari elemen tanah, warna merah dari elemen api, dan warna hijau dari elemen angin. Dengan kata lain, Lini ternyata adalah seorang penyihir ganda dengan 3 elemen, sebuah bakat yang sangat langka. Bakat tersebut jelas tidak mau disia-siakan oleh Pak Tua Coward. Oleh karena itulah, tanpa pikir panjang, dia pun memutuskan untuk langsung mengangkat Lini sebagai murid pribadinya dan berjanji akan menjadikannya penyihir terkuat di seluruh benua. Lantas dengan tekad yang sudah bulat untuk menjadi kuat, Lini pun menerima tawaran tersebut. Bahkan dia yang menguasai sihir dan bela diri secara bersamaan. 我看你骨骼惊奇，且不同色彩的光，试着感知中，你竟然可以直接看到！小子，逆天的三系魔法体，以后我可以魔武双修。 Pada malam harinya, ketika sang ayah yakni Hawk sedang makan malam bersama Lini dan juga Warrenton, Hawk tiba-tiba saja menyarankan Lili untuk mengikuti ujian prajurit di kota Fenlight. Mendengar hal demikian, Lili sempat merasa sedikit terkejut. Oleh karena itu, dia sudah terlanjur tertarik dengan dunia sihir. Ia pun memberitahu kalau dia ingin fokus mempelajari sihir terlebih dahulu. Keputusan Lili itu awalnya sang ayah tidaklah setuju, mengingat Lili tidak pernah menunjukkan bakat sihir sebelumnya, ditambah biaya sekolah sihir yang sangat mahal. Akan tetapi, berkat bimbingan Pak Tua Coward, Lili langsung membuktikan dirinya dengan mengendalikan nyala api lilin di meja di hadapan Hawk secara terang-terangan. Menyaksikan hal itu, sang ayah yang awalnya menolak pun akhirnya berubah pikiran. Ia tidak mau Lili berakhir seperti dirinya. Oleh karena itu, dia mengaku siap mensekolahkan Lili di akademi sihir terbaik. Menurut Hawk, akademi terbaik di seluruh benua ini untuk saat ini hanyalah Akademi Ernest. Jelas untuk masuk ke sana tidaklah mudah untuk ditembus. Akan tetapi dengan tekad yang kuat, Lini pun siap untuk membayar segala konsekuensi untuk bisa lolos ke akademi itu. Oleh karena itulah, mulai dari keesokan harinya, di setiap harinya, Lini hanya terus berfokus pada latihan yang ditemani oleh Pak Tua Coward, yang mengajarinya dari nol, mulai dari cara mengendalikan elemen, membangun kekuatan mental, hingga membentuk sihir itu sendiri. Suatu hari, ketika Lini sedang belajar sihir tanah, mereka itu tidak sengaja mengganggu seekor binatang magic yang sangat kuat, yakni adalah si tikus bayangan, monster berkecepatan tinggi yang setara dengan penyihir level 4. Karena di dunia sihir, seseorang juga bisa membuat kontrak dengan binatang magic, Pak Tua Coward pun memberikan tantangan kepada Lini untuk bisa menundukkan tikus tersebut.
Pada awalnya, Lily menolak karena untuk membuat kontrak dengan binatang magic dibutuhkan formasi kontrak jiwa yang hanya bisa digunakan oleh penyihir level 7. Namun Pak Tua Kohort menegaskan bahwa tikus itu masih tergolong kecil, sehingga cara yang lebih licik pun bisa ditempuh. Maka dari itulah Lily mulai memasang jebakan demi jebakan untuk bisa menjinakkannya. 小心呐！这银鼠一用，大师的实力可以说……哎呀，不过你得 Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun pun berlalu dengan cepat. Namun, Lily masih saja gagal untuk menjinakkan si tikus. Bahkan, alih-alih tunduk, binatang tersebut justru sudah dianggap Lily sebagai teman latihannya. Singkat cerita, waktu pun terus berlalu hingga Lily berusia 20 tahun. Pada usia itu, ia telah resmi menjadi penyihir level 2. Dan di usia yang ke-20 itu juga, Lily ternyata masih belum juga berhasil untuk menjinakkan si tikus bayangan. Lalu pada keesokan harinya, Lily pun meninggalkan kota untuk mengikuti tes masuk Akademi Ernest dan itu akan ditemani oleh Kapten Hillman. Sebelum berangkat, sang ayah sempat terlihat sedang menyerahkan buku warisan klan Barut yang berisikan seluruh sejarah dan rahasia klan. Sang ayah berharap karena Lily sudah bukan anak-anak lagi di masa depan, dia itu akan menjadi pilar baru bagi keluarga mereka. Setelah itu, Lily pun diantarkan oleh Kapten Hillman menggunakan kereta kuda. Lily pun bergerak menuju Akademi Ernest. Akan tetapi, belum sempat pergi jauh dari kota, siapa sangka setelah bertahun-tahun berlatih bersama Lily, si tikus bayangan sudah menganggapnya sebagai sahabat sejati. Oleh karena itulah, si tikus bayangan tidak mau ditinggalkan oleh Lily. Tikus itu yang justru menghampiri Lily dan menawarkan diri untuk membuat kontrak darah sendiri. Ketika itu, pembuatan kontrak pun berjalan sangat lancar. Yang mana kejadian itu sempat membuat Pak Tua Kohort semakin kagum. Dengan begitu, Lily dan si tikus bayangan yang bernama Bebe telah menjadi teman sehidup semati Lily. 他这是小鼹鼠，原来你收服了一只魔兽。 Singkat waktu, mereka pun akhirnya tiba di wilayah timur, tepatnya di Akademi Ernest. Layaknya akademi sihir terbaik, hampir semua orang berbondong-bondong mendaftarkan diri. Usut punya usut, ternyata salah satu alasan yang membuat akademi itu semakin istimewa adalah karena sistem penerimaannya yang murni berdasarkan kekuatan sihir. Tidak peduli latar belakang, bangsawan, ataupun kekayaan. Jika kekuatan sihir tidak mencukupi, maka tidak akan ada yang bisa lolos. Ujian itu dipimpin oleh seorang tetua yang sudah senior. Ujian masuk Akademi Ernest hanya terdiri dari 2 tahap, yakni ujian elemen sihir dan ujian ketahanan kekuatan mental. Pada ujian pertama, ketika Lily mendapat giliran, ia langsung memberikan kejutan kepada semua orang. Yang mana Lily menunjukkan kepada mereka bahwa dirinya adalah seorang penyihir ganda, dengan menggunakan 3 elemen sekaligus, yakni elemen tanah dan angin yang termasuk kelas super. Ditambah elemen api yang berkelas menengah. Belum berhenti sampai di situ. Sewaktu Lily melakukan ujian ketahanan kekuatan mental, lagi dan lagi Lily membuat semua orang terkejut sekaligus terpukau. Ketika dia itu memulai ujian ketahanan mental, berbagai akademi lain yang hadir tiba-tiba saja langsung berlomba-lomba memberikan tawaran menarik kepadanya. Ada yang siap menampungnya tanpa biaya sepersen pun. Bahkan ada juga yang menawarkan uang bulanan. Namun karena tujuannya sudah jelas yaitu akademi terbaik, Lily mengabaikan semua tawaran itu dan ia tetap fokus pada ujiannya. Di ujian kali ini sekilas Lily sempat nyaris gagal mempertahankan kekuatan mentalnya. Akan tetapi di momen yang kritis itu, ketika Lily mengingat kembali kondisi, seketika Lily pun mengingat kondisi klannya yang terpuruk dan tekad dirinya yang kuat untuk tidak mengecewakan sang ayah. Hingga pada akhirnya, Lily pun mampu membalikan keadaan melampaui batas kekuatannya sendiri. 元素亲和力测试开始。 Alhasil, Lily pun berhasil menyelesaikan ujian kedua dan dinyatakan bahwasanya kekuatan mentalnya dinyatakan 18 kali lipat dari usianya dan dikategorikan sebagai kekuatan mental kelas atas. Menyaksikan hal itu, Tetua Akademi Ernest secara langsung mengundang Lily untuk bergabung dengan akademinya.
Tanpa pikir panjang, Lin Li pun menyetujuinya. Menerima kabar gembira itu, Kapten Hilman langsung melaporkannya kepada Hawk Barus. Dengan senyum yang penuh kebanggaan, sang ayah hanya bisa berbisik menyebut nama istrinya dan mengabarkan bahwa anak mereka benar-benar sangatlah berbakat. Tapi terkait sang ibu, entah masalah apa yang sesungguhnya terjadi, ia kini berada di tempat yang sangat jauh. Sang ayah hanya berjanji bahwa suatu hari nanti dia pasti akan menemukannya kembali. Di samping itu, sang ayah juga menuliskan surat untuk Lin Li, mengingatkan bahwa masuknya Lily ke Akademi Ernest bukan berarti dia telah sukses. Lin Li harus terus berlatih keras agar bisa bersaing dengan para murid yang sama-sama berbakat. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Lin Li akan memulai kehidupan baru di Akademi Ernest. Mulai dari pertemuannya dengan seorang murid seangkatannya yang bernama Ran, yang dikenal sebagai seorang pria arogan dan sombong. Lalu Lin Li juga bertemu dengan 3 rekan seasramanya yang sangat ramah dan baik terhadapnya. Kemudian Lin Li juga mengikuti kelas elemen angin sesuai dengan elemen yang dia kuasai. Hingga pada akhirnya kita sekilas diperlihatkan oleh usaha Lin Li yang terus berlatih untuk menerobos menjadi seorang ahli sihir level 3. 这就是恩斯特学院吗？ 哪儿来的乡下野小子？ 我叫耶鲁， 学院美少身边的实力。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.